Chapter 30. Omong kosong. Yang Ming menyerbu di depan Zuofan dan menariknya kembali. Lei Yuting tercengang. Kakak senior, ada apa? Sambil menyipitkan matanya, Yang Ming menoleh ke Lei Yuting. Adik perempuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lei Yuting membeku tetapi menggelengkan kepalanya setelah ragu-ragu. Bagaimana aku bisa? Yang Ming mencibir, adik perempuan, setelah berhubungan begitu lama, kamu tidak dapat membohongi aku. Tentu saja. Lei Yuting merasakan bahaya di balik senyum Yang Ming. Seolah seekor ular beludak mengawasinya, memaksanya untuk mundur. Yang Ming melintas dengan tekad, adik perempuan, di mana Xiao Cui? Aku menyuruhnya melakukan beberapa sesuatu. Lei Yuting tergagap. Yang Ming mengangguk, senang. Tapi detik berikutnya, matanya berkilat jahat saat dia mengirim serangan telapak tangan. Serangan kuat ke dadanya mengirim Lei Yuting terbang. Jejak darah menggantung di udara. Yang Ming kemudian menekan tempat di tempat tidur dan pintu jebakan terbuka di bawah Lei Yuting. Zuofan memalsukan kejutan dan melarikan diri. Tapi tangan cepat Yang Ming mencengkeram lehernya, melemparkannya ke dalam lubang dan kemudian menutup pintu jebakan. Orang tua itu gemetar karena marah melihat keduanya jatuh ke dalam perangkap Yang Ming. Bam! Tubuh Lei Yuting terasa sakit saat dia mendarat di gua hitam. Tapi kemudian, dengan ledakan keras, sesuatu menabraknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia memuntahkan darah. Tidak menyangka anak ini akan memiliki pintu jebakan. Zuofan meraih tanah dan merasakan sesuatu yang lembut di telapak tangannya. Mengapa tanahnya begitu lembut? Ah, bajingan, lepaskan aku. Sebuah jeritan menembus telinganya dan Zuofan menyadari bahwa dia berada di atas Lei Yuting dengan kedua tangannya diletakkan dengan nyaman di dadanya. Dia bergegas pergi dan berkata malu, maaf, itu benar-benar kecelakaan. Lei Yuting, dengan wajah pucat, tidak membantah. Dia berdiri dan mengoceh, Yang Ming, jadi kaulah yang terbaik, satu di balik itu semua. Hahaha. Tawa egois Yang Ming datang dari atas, adik perempuan, aku tahu kepulanganmu mencurigakan. Dan kamu bahkan membawa alkemis kelas 2. Kamu mulai meragukan aku. Mengapa kamu melakukan ini? Ayah baptis selalu memperlakukanmu dengan baik. Lei Yuting meratap dalam kesedihan saat hatinya hancur. Yang Ming menjawab dengan mencibir, aku punya rencanaku sendiri, orang tua ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak berharap untuk berurusan dengan kamu begitu cepat, tetapi kamu bahkan membawa seorang alkemis kelas 2 untuk merusak rencana aku. Apa arti aku begitu kecil bagi kamu? Air mata mengalir di pipi Lei Yuting. Dia meludahkan darah lagi karena sakit hati. Zuofan menggelengkan kepalanya, tidak tergerak oleh penderitaannya. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri. Tapi karena dia memiliki permainan yang harus diselesaikan, dia tetap setia pada perannya sebagai penyembuh. Adik kecil, aku tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Lepaskan aku tidak bersalah. Yang Ming hanya tertawa. Sialan, jika kamu tidak berguna, tidak akan ada bedanya jika aku membunuhmu atau tidak. Sayang sekali kamu mengetahui penyakit orang tua itu. Penyakit apa? Aku hanya berpikir dia tidak bergerak begitu lama sehingga racun mulai masuk dan ingin memberinya pencahar. Zuofan meneriakkan ketidakadilannya, inilah cara aku mencari nafkah, mengapa? Yang Ming menggosok dahinya, kutukan itu semua salah paham. Dia menganggap lelaki tua itu memiliki keterampilan ketika dia hanyalah seorang penipu yang ingin mendapatkan makanan berikutnya. Pada akhirnya, keterampilan apa yang bisa dimiliki oleh orang tua Kicondensation lapisan keempat? Yang Ming menggelengkan kepalanya, menyesali tindakannya yang terburu-buru. Dia ingin Lei Yuting menyelesaikan pekerjaannya, tapi sekarang dia harus melakukannya sendiri. Sialan kamu menghancurkan segalanya. Yang Ming meraung, begitu aku kembali, aku akan berurusan dengan kalian berdua. Penjaga, pastikan tidak ada yang masuk. Ya, Zuofan kemudian mendengar dua penjaga mengambil posisi di pintu dan Yang Ming pergi. Hei adik kecil, bukan hanya aku yang mencari nafkah seperti ini. Hei, lepaskan aku tidak bersalah.
Zuofan berteriak beberapa kali lagi tetapi tidak mendapat jawaban dan yakin Yang Ming telah pergi. Dia menoleh ke Lei Yuting menemukan dia duduk kosong. Dia baru saja mengetahui bahwa tunangannya adalah orang lain sepenuhnya dan tidak merasakan apa-apa untuknya, bahkan rela membunuhnya. Gadis manapun akan merasa hati mereka tercabik-cabik karena ini. Menggosok janggut palsunya, Zuofan berbicara, kamu tidak terlalu berbeda dengan nona mudaku. Kamu nanti harus saling berbagi rasa sakit dan belajar dari mereka. Nanti, masih belum jelas apakah kita akan selamat. Lei Yuting menyerang. Senyum Zuofan penuh percaya diri, semuanya berjalan sesuai rencana orang tua ini. Tenang, kita berangkat malam ini. Tetapi jika kamu ingin mati, tentu saja kamu dapat mengambil nyawa kamu sekarang. Lagi pula, kamu telah dibuang. Lei Yuting membentak, jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Zuofan terkekeh sambil memejamkan matanya, menunggu malam. Lei Yuting cemberut, namun dia menemukan pertengkaran dengan Zuofan telah meredakan rasa sakit di dalam dan sesuatu yang samar tumbuh. Di tengah malam, bulan sabit menggantung di langit mendung di atas gunung Blackwing. Kebanyakan bandit tertidur, kecuali para penjaga. Di gua yang gelap, Zuofan mendekati dinding dan membuka matanya saat Lei Yuting sedang tidur lebih jauh di belakang. Dia menunjuk dan lampu merah menyala dari tubuh Lei Yuting dan melayang di depan Zuofan. Bayi darah. Zuofan tidak mempercayai Lei Yuting bahkan dengan kesepakatan di tempat. Jadi dia menyandera Xiao Cui dan menempatkan bayi darah di dalam dirinya. Jika dia melakukan satu langkah yang salah, dia akan menghabisinya dalam sekejap. Beruntung tindakan Lei Yuting terjadi. Perintah, tapi sekarang saatnya bagi bayi darah untuk menunjukkan kekuatannya. Bayi darah itu bertingkah seolah-olah tidak melihat induknya selama berhari-hari, mengusap pipi Zuofan. Dia tersenyum sejenak sebelum matanya memancarkan niat membunuh yang gila. Blood Baby mengetahui keinginan hatinya dan terbang keluar. Dinding batu yang tebal tidak menghalanginya sedikit pun. Hutan pegunungan sangat sepi saat ini dan para bandit sedang menikmati mimpi mereka di kamar mereka. Tapi lampu merah menyala di dalam salah satu dari mereka, hanya untuk meninggalkan detik berikutnya untuk memasuki bandit lain. Senyum konten sebelumnya terputus-putus dan segera tanpa kehidupan. Kecepatan bayi darah sangat mengerikan, membersihkan kamar yang berisi 20 bandit dalam satu napas. Ketika pergi, ruangan itu dirampok kehidupannya. Perhentian terakhirnya adalah 2 penjaga di pintu Tuan Gunung. Satu penjaga melihat rekannya diserang oleh lampu merah, ada yang masuk ke dalam dirimu. Penjaga lainnya membeku, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kemudian suara Zuofan datang dari dalam tubuhnya, biarkan kami keluar. Hati para penjaga panik, mengapa suara yang terperangkap di bawah mereka berasal dari tubuh salah satu penjaga? Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, bayi darah mengeringkan inangnya di depan mata penjaga lainnya, tidak meninggalkan apapun selain debu. Kemudian masuk ke penjaga lainnya. Penjaga itu ketakutan setengah mati sampai kehilangan suaranya. Saat itulah suara Zuofan datang dari dalam dirinya, ayo kita keluar. Itu membawa serta kekuatan tak terbantahkan yang melunakkan lutut penjaga saat dia buang air di celananya. Tuhan, tolong tunggu, aku akan melakukannya sekarang juga. Teriak penjaga itu. Siapapun yang melihat pasangannya berubah menjadi debu tidak akan memiliki sedikit pun keberanian yang tersisa. Penjaga itu berlinang air mata untuk membuka mekanisme tersebut. Rumble. Pintu jebakan terbuka dan cahaya bersinar di dalam. Lei Yuting dibangunkan oleh cahaya yang tiba-tiba dan melihat untuk melihat Zuofan di sebelahnya. Jika kamu ingin hidup, ikutlah denganku. Lalu dia melompat. Lei Yuting kagum dengan cara dia melakukannya, tetapi kata-katanya membuatnya marah. Aku tidak akan mati semudah itu. Dia kemudian melompat mengejarnya.